Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang mana pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita masih bisa dikehendaki berkumpul bersama di majelis yang insya Allah penuh dengan barokah dan rahmat Allah. Dengan dikumpulkannya kita di majelis ilmu seperti ini akan menjadikan sebab kita masuk ke surganya Allah bersama Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan, kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita tunggu syafaatnya, senantiasa kita jadikan contoh di dalam setiap kehidupan kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia kali ini izinkan saya berdiri di depan panjenengan semua menyampaikan kultum yang berjudul berbakti kepada kedua orang tua. Sejak kecil akrab dengan anggapan bahwa surga di bawah telapak kaki ibu. Ungkapan tersebut berarti bahwa jika kita semua ingin mendapatkan surga, maka rendahkanlah dirimu di hadapan orang tua, terutama ibu. Karena surga yang teramat tinggi dan indah ada di bawah telapak kaki ibu. Bahwasanya surga yang tinggi, yang indah, yang penuh dengan gemerlap, yang penuh dengan janji-janji manis oleh Tuhan, ditempatkan di kaki seorang ibu. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sabdanya, Ridullah fi ridul walidain, subtullah fil subtil walidain. Yang artinya, ridho Allah bergantung kepada ridho kedua orang tua kita. Murka Allah pun tergantung kepada murka kedua orang tua kita. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Tabrani. Dalam riwayat lain, sahabat Anas bin Malik, kita itu pernah bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Nabi, siapakah orang yang berhak saya berbakti kepadanya? Lalu Rasul menjawab, ibumu. Lalu sahabat Anas bertanya kembali, siapa lagi ya Rasulullah? Rasul menjawab, ibumu. Lalu tanya lagi sampai 3 kali, Rasulullah menjawab, ibumu. Lalu bertanya, siapa lagi ya Rasulullah? Lalu Rasul menjawab, baru ayahmu. Cerita tersebut mengungkapkan bahwa agama Islam sangat mendudukkan posisi kedua orang tua melebihi dari posisi yang lain, posisi yang teramat tinggi. Sehingga Nabi dalam hadis menegaskan bahwa ridha Allah pun tergantung kepada ridha kedua orang tua kita. Dalam riwayat lain, dalam salah satu kitab salaf menerangkan bahwa doa seorang ibu itu sama dengan doa 1000 wali. Bayangkan, kita mencari 1000 wali. Kita
tahu di Indonesia saja yang terkenal ada 9 wali songo. Lalu doa ibu itu setara dengan 1000 orang wali, yang doanya tidak akan pernah ditolak oleh Allah dan tanpa ada penghalang, langsung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ulama salaf, salah satu ulama masyhur di kota Yaman, Allah yarham, almarhum Habib Salim Asyatiri, pada saat itu didatangi oleh seorang pemuda, yang mana pemuda tersebut ingin meminta doa restu kepada beliau. Lalu Habib berkata, menanyakan kepada pemuda tersebut, apakah kamu masih memiliki seorang ibu? Masih ya Habib, seorang pemuda tersebut menjawab seperti itu. Lalu Habib berkata, pulanglah, menyuruh pemuda itu untuk pulang. Pulanglah, sesungguhnya ada wali di rumahmu yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibumu. Almarhum Al-Habib Salim Asyatiri juga pernah berpesan bahwa durhaka kepada orang tua itu bernasab. Jika engkau saat ini durhaka kepada orang tuamu, kelak ketika kamu punya anak akan didurhakai oleh anakmu. Jika kamu tidak ingin didurhakai oleh anakmu, maka saat ini yang masih mempunyai kedua orang tua, bapak atau ibu, segeralah berbakti kepadanya. Karena ridho Allah juga ridho kedua orang tua. Murkanya Allah juga murka kedua orang tua. Dalam suatu kisah Nabi Muhammad SAW ketika ingin perang, ada seorang pemuda yang ingin ikut. Ya Rasul, saya ingin berperang, saya ingin fisabilillah, berjuang di jalan Allah. Lalu Nabi Muhammad bertanya kepada seorang pemuda tersebut, kamu masih punya ibu? Masih di rumah ya Rasulullah. Rawatlah ibumu, sesungguhnya itu lebih berharga, lebih utama daripada berperang pada saat itu, berperang melawan orang Yahudi. Sebegitu besarnya agama Islam mendudukan posisi orang tua, ibu, bapak di dalam kehidupan kita sebagai anak. Maka dari itu, mumpung belum terlambat, bapak ibu kita mungkin masih sehat atau bapak ibu kita ada yang sudah meninggal, silahkan. Kalau yang masih sehat, silahkan. Itu adalah ladang surga. Yang sudah meninggal, silahkan berbakti dengan cara mendoakan, dengan cara berbakti, dengan cara punya sedekah, menyodaqahkan hartanya atas nama bapak ibu yang sudah meninggal. Mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat, karena kita tidak tahu kapan ajal kita akan menjemput kita dan kapan kita akan dijemput oleh ajal tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.